Menurutku kopi itu nggak ada yang nggak enak, termasuk kopi West sekalipun kita bisa masih tetap menyeduh dan menikmatinya. Kenapa? Karena tergantung bagaimana cara kita mengolahnya. Contoh, aku di kampung halamanku di Cianjur Selatan, aku punya beberapa pohon kopi Robusta. Itu bisa dibilang nggak terawat lah ya, karena nggak ada yang ngerawat gitu. Tapi pas saat berbuah, sayang dong kalau nggak dimanfaatin. Ya udah, akhirnya aku panen tuh, aku olah sedemikian rupa sampai kering, sampai akhirnya aku roasting sendiri di rumah, disangrai. Kemudian aku tumbuk sendiri, aku seduh dan bisa menikmatinya. Itu sungguh luar biasa sekali, nikmat sekali. Nah, bagaimana bisa seenak itu? Padahal kan pohon kopinya nggak diurus sama sekali, ya kan? Nah, itu balik lagi seperti yang aku bilang. Itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukannya atau mengolahnya. Maka jika kita sudah tepat untuk mengolahnya, kita akan menikmatinya. Dan kopi itu semuanya enak guys, menurut aku. Nah, contohnya di sini aku punya kopi baca. Kemarin aku beberapa waktu lalu tuh beli 3 pieces. Beli 3 pieces kopi baca, harganya semuanya ini 150.000. Kenapa aku cuma beli 3 aja? Ya karena ini harganya mahal guys. Kenapa kopi baca ini bisa mahal? Gini, aku sedikit jelasin. Kopi itu bisa mahal karena pertama kualitas si biji kopinya, yang kedua dia punya brand yang emang udah terkenal. Contohnya, jangan jauh-jauh lah kayak Starbucks. Menurut aku, kopi yang ada di Starbucks itu bisa kita bikin di rumah atau di coffee shop kita sendiri. Ya kan, resep-resepnya udah pasti ketebak dong kalau sama barista-barista. Nah, kenapa kopi di Starbucks itu cenderung lebih mahal? Karena dia punya nama, karena dia punya brand, sama seperti si kopi baca ini. Menurut aku kemarin saat aku bikin si kopi dari Brazil ini, rasanya itu ya seperti kopi Brazil pada umumnya, yang caramelize, yang aroma dark coklat, itulah seperti begitulah karakternya. Nggak ada yang berubah sama sekali. Yang berubah adalah packagingnya, karena dia bermerek begitu. Nah, ini adalah kopi baca. Dia beberapa waktu lalu tuh cukup viral karena harganya yang luar biasa banget. Ini aja satu sasetnya 50 ribuan guys. Kalau satu box itu harganya paling murah di 500.000 guys. Itulah kenapa saya tidak mau menghabiskan banyak uang untuk membeli kopi yang emang sebetulnya kopi-kopi ini bisa kita nikmatin dengan harga termurah. Cuman karena aku penasaran aja, jadi ya udah akhirnya aku beli dan pengen rasain seperti itu. Oke, nah yang membuat kopi itu mahal, seperti yang aku bilang tadi, bagaimana kondisi si biji kopinya, terus apa varietasnya apa, terus jenis biji kopinya apa, terus pengolahannya seperti apa, diolahnya di daerah mana, daerah itu misalkan ada daerah-daerah terkenal nih seperti Panama Geisha, itu udah pasti mahal banget dan rasanya enak karena memang mereka punya kualitas gitu. Nah, buat para pecinta kopi saset, kalian pasti bisa menikmatinya kan? Padahal itu bukan 100% kopi, tetapi tetap di dalamnya masih mengandung kopi atau kafein. Kenapa kamu bisa menikmatinya? Karena bagaimana cara kita menikmatinya, bagaimana cara si pabrik itu mengolahnya. That's why kita menikmatinya. Betul tidak? Saya pun pecinta kopi saset. Sama gitu ya. Jadi ya, gak ada yang salah sih sama kopi itu. Kopi ini terpotek-potek gitu, jadi belah-belah gitu, atau sisa-sisa kenapa gitu, terus bijinya kecil ke sini udah pasti nggak enak. Salah guys, kopi itu nggak ada yang nggak enak menurutku sendiri ya, menurut pengalaman aku sendiri gitu. Oke deh teman-teman, sebelumnya selamat datang di channel Maidopio, dan hari ini kita akan mereview kopi dari si Baca Kopi yang sebetulnya kemarin aku udah review yang dari Brazil, dan sekarang kita akan review salah satu yang dari Kolombia dan juga Marrakesh. Oke, ini di sini aku udah nyiapin ke air panasnya, aku setel di 95 derajat dan kopinya juga udah siap. Sedikit cerita kalau si kopi baca ini berdirinya di Marrakesh, Maroko pada tahun sekitar 1910, dan itu tuh masih ada sampai sekarang, bahkan sekarang tuh ya bisa dibilang mendunia lah ya. Jadi wajar kalau misalnya kita penasaran bagaimana rasa si Baca Kopi ini. So let's go, kita bikin si kopinya. Oke, airnya sudah mateng, aku setel di 95 derajat dan sekarang waktunya kita menyeduh. Aku mau pilih yang Kolombia terlebih dahulu karena setauku kopi dari Kolombia itu memang cocok di lidahnya orang Indonesia. Tuh nih, seperti yang di keterangannya,
ini yield a surplus full bodied yet gentle and balancing cup. Jadi dia tuh lebih ke balance gitu. Ini ada level-level untuk tingkat bitternya. Oke, sekarang kita seduh aja. Dan ini tuh praktisnya bisa dibawa kemana-mana karena memang dia tuh pakai bag seperti ini. Wow, wangi banget. Oke, sekarang kita open. Wow. Oke, nah, seperti ini. Kita taruh aja di gelas seperti ini. Jadi kita nggak perlu bawa alat-alat apa-apa lagi selain si cangkirnya aja sama air panas. Kita seduh di air 200 ml. Oke. Seperti biasa kita akan blooming dulu di 30 ml. Aromanya udah keluar. Kita tunggu di 30 detik. Oke, kita lanjut sampai di 200 ml. Oke, sudah 200. Kita tunggu sampai si airnya semuanya turun ke bawah. Oke, ini aku udah selesai di 200 ml. Total timenya di sekitar 3 menitan. Semua airnya sudah turun seperti ini. Wangi banget. Oke, sekarang kita waktunya copot. Dan kita buang ke sampah. Ini masih panas banget. Aroma kopinya udah kecium banget. Kita ini panas banget sih, seriusan. Terus pakai gelas kecil seperti ini untuk mencobanya. Oke, kita cobain seperti apakah rasa dari si Colombia Baca Kopi ini. Oke. Ini bismillah, kita cobain. Dari seruputan pertama aja kita udah bisa ngerasain memang karakter dari si kopi Colombia ini enak banget. Kenapa? Karena dia tuh balance. Acidity-nya dapat, bitternya dapat. Terus manisnya emang agak tipis sih. Manisnya tipis, terus light seperti kayak apa ya? Kayak tea light gitu. Jadi kayak cocok banget kalau misalnya buat teman-teman yang nggak suka kopi-kopi pahit, ini pas banget. Seperti Colombia pada umumnya, ini nggak bitter sama sekali, nggak ninggalin jejak, jadi aftertaste-nya clean. Acidity-nya juga nggak nendang banget, nggak yang asam-asam banget. Manisnya juga tipis, jadi ini menurut aku cocok banget pada saat diminum pagi hari. Apalagi buat teman-teman yang nggak punya penyakit mah, ini bisa banget diminum bahkan sebelum sarapan. Jadi silakan yang mau coba, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga. Oke, segitu dulu mungkin video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian yang penasaran sama Baca Kopi bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang si Baca Kopi ini. Saya Maya Dovio, see you on my next video. Bye-bye.